Balita Raditya Libian Fauzan 4 tahun yang tewas setelah dianiaya oleh ibu tiri yakni Sri Mulyani, di mana hal ini membuat ibu kandung dari korban ini angkat bicara dan penetapan status tersangka terhadap Sari Mulyani 26 tahun ibu tiri yang tega menganiaya balita Raditya Libian Fauzan 4 tahun hingga tewas ini membuat ibu kandung korban Titawati 29 tahun angkat bicara. Titawati menuturkan bahwa dirinya sebelumnya sudah merasa curiga sejak melihat banyaknya luka yang tidak wajar di sekujur tubuh anaknya. Titawati ini juga sempat meminta kerabatnya di Garut untuk mempublikasikan kematian anaknya ini di media sosial sehingga upaya mencari keadilan ini dapat didapatkannya. Dan semuanya ini dikabarkan telah dilakukan dan prosesnya dikabarkan lancar begitu, di mana Tilawati ini juga meminta hukuman maksimal bagi mantan ibu tiri anaknya ini. Dan dikabarkan saat ini tersangka ditahan dan akan menjalani tes kejiwaan. Kasat Reskrim Polres Tabes Bandung, Kompol Anton, membenarkan bahwa Sari Mulyani telah dinaikkan statusnya dari saksi terlapor menjadi tersangka dan kini telah ditahan di kepolisian. Dan tersangka akan terus dilakukan pemeriksaan untuk pengembangan penyidikan. Salah satu pemeriksaan yang akan dilakukan yakni di mana dikabarkan Sari akan menjalani pemeriksaan kejiwaan. Penetapan tersangka ini berawal dari laporan ayah kandung korban, yakni suami dari Sari Mulyani, beberapa jam setelah Raditya dikabarkan meninggal dunia. Motif penganiayaan ini diduga karena kecemburuan Sari terhadap perhatian sang ayah korban kepada Raditya. Dan dikabarkan ini juga sang ibu Tribuners ini eh, juga curiga atas tubuh korban yang penuh luka-luka lebam. Di mana Raditya sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit pada Jumat 21 November 2025 dari kontrakan Merdeka Gang Gagak Cipadung, Kota Bandung dengan kondisi penuh luka lebam. Polisi menyimpulkan dari adanya kondisi sang anak ini adanya dugaan kuat tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dan hasil autopsi menunjukkan bukti kekerasan yang sangat parah pada tubuh korban, di mana dalam hal ini dikatakan oleh pihak kepolisian dari hasil pemeriksaan autopsi ditemukan banyak luka-luka, baik luka-luka baru maupun luka-luka bekas lama. Luka-luka tersebutlah yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku begitu ya, yang dengan memukul menggunakan senjata atau benda tumpul yang terlihat jelas di beberapa bagian tubuh korban. Tampak juga pada saat otopsi memang dikabarkan kekerasan dengan menggunakan benda tumpul pada bagian kepala, dahi, dan juga maupun di bagian belakang. Dan kemudian juga ada sejumlah luka lebam di sekujur tubuh korban, ada juga di tangan, di kaki, di dada, dan hampir seluruh tubuh korban ini mengalami pemukulan begitu. Dan saat ini Tribuners, Sri Mulyani telah ditahan dengan next status dari saksi menjadi tersangka. Polisi akan terus melakukan pemeriksaan untuk mengembangkan penyelidikan terkait kasus ini, termasuk rencana pemeriksaan kejiwaan terhadap Sari. Dan Tribuners, penetapan status tersangka terhadap Sari Mulyani, 26 tahun, ibu tiri yang menganiaya balita Raditya Libian Fauzan 4 tahun hingga tewas ini ternyata disambut ucapan syukur oleh ibu kandung korban Titawati 29 tahun, di mana ibu kandung korban balita yang tewas di Kota Bandung dan tinggal di Kabupaten Garut ini angkat bicara dengan ucapan syukur begitu ya, di mana Titawati berharap dalam hal ini, dalam penyelidikan ini, pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Dirinya bersyukur karena ini semua bisa terungkap begitu dan tuntutan hukum diharapkan bisa maksimal. Sri Mulyani tersangka ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polrestabes Bandung setelah menjalani pemeriksaan intensif sejak balita tersebut yang meninggal begitu ya, dikabarkan meninggal pada Sabtu 22 November 2025. Status tersangka ini menjadi jawaban atas kecurigaan sang ibu kandung Titawati sejak awal.
di mana diketahui dugaan penganiayaan ini dikabarkan disampaikan oleh Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Kompol Anton menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan penyelidikan atas kematian RAF dengan memeriksa sejumlah saksi. Jasad RAF ini juga sempat menjalani pemeriksaan fisik maupun otopsi sebelum dimakamkan di Garut, di mana dalam hal ini pihak kepolisian Kompol Anton mengungkap bahwa hasil kesimpulan yang dilakukan pemeriksaan dari jasad ARF di ruang jenazah begitu, di mana memang benar diduga adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap korban, terhadap anak ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang hal itu didapatkan setelah adanya investigasi pada jasad korban begitu hari Jumat 21 November 2025, dan jasad korban ini ditemukan di kontrakan di wilayah Cipadung, Gang Gagak, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Kompol Anton juga menuturkan bahwa ayah korban ini diketahui sudah melaporkan istri keduanya ke polisi. Terduga pelaku kini dalam proses pemeriksaan intensif oleh Polrestabes Bandung. Terkait sejumlah luka di tubuh ARF, Tribuners Kompol Anton menyebut terdapat dugaan kekerasan yang dilakukan menggunakan benda tumpul, di mana beberapa lebam ada di tubuh korban, begitu dari hasil pemeriksaan memang ditemukan adanya luka baru atau luka lama, yakni adanya luka lebam di bagian kepala, di dahi, di bagian belakang, dan juga di sekujur tubuhnya yakni kaki dan tangan serta dada adanya luka lebam di tubuh RAF. Lantas siapa sebenarnya sosok Sri Mulyani atau ibu sambung dari bocah RAF ini yang tega menganiaya RAF hingga meninggal dan saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka? Polisi telah menetapkan Sri Mulyani 26 tahun sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya bocah berusia 4 tahun di Kota Bandung berinisial RAF. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Kompol Anton mengatakan bahwa tersangka dilaporkan oleh suaminya atau ayah dari korban ini sendiri beberapa jam setelah korban meninggal dunia. Hasil pemeriksaan, status Sri Mulyani sebagai saksi terlapor dinaikkan menjadi tersangka dan dia telah ditahan di kepolisian. Adapun Sri Mulyani ini sendiri adalah istri kedua dari ayah korban, dan maksud kami Sari Mulyani ini adalah istri kedua dari ayah korban, dan Sari Mulyani ini tinggal bersama korban di sebuah kontrakan di Gang Gagak 4A, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Pengungkapan tetangga korban ini mengungkap fakta baru bahwa Sari Mulyani adalah keluarga baru yang pindah di wilayah tersebut sekitar 2 bulan. Salah satu tetangga tersebut mengatakan bahwa Sari Mulyani ini memang kerap terlihat protektif secara berlebihan terhadap korban RAF. Tidak jarang Sari Mulyani ini juga menegur anak sambungnya dengan nada bicara yang keras, seperti saat melarang naik sepeda dan sebagainya. Meskipun tidak pernah melihat kekerasan fisik secara langsung, namun para tetangga ini sempat melihat adanya luka pada pipi dan juga dahi di tubuh korban, serta beberapa hari sebelum korban ini dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal begitu ya. Dan para tetangga juga menambahkan sempat mendengar keributan di kontrakan tersebut beberapa hari sebelum korban ini tewas. Kecurigaan terhadap Sari Mulyani berawal dari dua orang tua kandung korban yang tidak percaya bahwa anaknya meninggal dunia karena terjatuh dari kamar mandi pada Jumat 21 November 2025. Dan kabar tersebut lantas ditindaklanjuti di mana RAF sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Ujung Berung pada Sabtu 22 November hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Dan hal ini dikabarkan oleh ibu kandung korban yakni Titawati 29 tahun yang menemui anaknya langsung di rumah sakit setelah kabar tersebut didapatnya. Di mana dalam hal ini Tita dan mantan suaminya ini dikabarkan punya 2 anak dan saling mengurus anak masing-masing, begitu satu anak bersama Tita dan satu anak bersama ayah dari RAF ini, dan RAF ini diurus oleh sang mantan begitu ya, yakni ayah
dari RAF. Dan kini RAF sudah dimakamkan di kampung halamannya di Garut. Tita juga sebelumnya sudah melapor secara resmi ke Polrestabes Bandung atas peristiwa yang menimpa anaknya ini. Dalam hal ini dirinya meminta kasus ini bisa diusut tuntas oleh pihak kepolisian jika ada unsur kekerasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.